Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sinchan dalam acara Sinchan on Vlog. Oke, malam ini kita lagi ada di sini nih, Pandan Inn. Pandan Inn itu guest house yang berada di Bumiaji, Kota Batu ya. Sekarang saya malam ini sama ini nih, satu putri. Nah, putri. Nah, putri cantik. Namanya Mbak siapa, Mbak? Bapak ngomong. Namanya siapa, Mbak ini? Dengan Mbak siapa, Mbak? Hai, nama saya Kartika Mercy. Kok aneh gitu ya? Kok aneh gitu ya? Kenapa? Kok kayak yang centil enggak gitu, maco enggak gitu. Sebenarnya saya cowok. Oh, gitu. Transgender berarti, bukan? Bukan. Transmigrasi. Oke, Mbak Mercy ini kalau boleh sedikit saya kenalkan, beliaunya ini adalah salah satu putri dari ownernya ini nih, Pandan Inn ya, Mbak ya. Pandan Inn, boleh dikenalin nggak sih Pandan Inn itu apa, Mbak? Oke, Pandan Inn adalah guest house yang terletak di Jalan Raya Pandanrejo, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Jadi ini konsepnya kita family guest house dan memiliki sekitar 18 kamar dengan kualitas standar. Terus ada beberapa fasilitas, yaitu mungkin kalau di dalam kamarnya pasti ada kasur ya, tempat tidur, ada selimut, bantal, nggak usah sebutin lah ya. Terus ada TV, terus ada air panas, air dingin, dapat alat mandi, dapat anduk, terus habis itu free parking area, seperti itu. Jadi standar lah ya. Jadi Berarti untuk kalian sekali tapi ya? lumayan lah, tapi dengan harga yang sangat terjangkau, murah. Jadi siapa aja bisa datang. Harganya berarti kepoin di IG-nya aja atau langsung ke adminnya aja, Mbak ya? Ya, kepoin Oke. aja di sana. Yap. Oke, terima kasih ya untuk Pandan Inn yang malam ini memberi kita tempat yang sangat luar biasa, VIP ini. Ini kita VIP di Pandan Inn, dan juga saya terima kasih untuk Dry Hell, cuci helm nomor wahid di Malang. Nah, itu kita didukung oleh dua ini, Dry Hell dan Pandan Inn. Oke, sebelum kita ke pertanyaan pertama nih, namanya kita tanya-tanya dulu sama nih guestarnya. Namanya siapa tadi, Mbak? Kartika Mercy ya? Kenapa lupa lagi sih, Mas? Iya. Masnya umur berapa sih sebenarnya? Susah soalnya. Saya masih 20, Mbak. Kali 2. Ya, kali 4. Oke. Oke, ini gini guys. Malam ini tuh kita kayaknya masih nggak jauh-jauh juga ya dari soal-soal musik nih, Mbak. Saya kesini juga mau masih nanya-nanya soal musik biar teman-teman di rumah tuh teman-teman Sinchan tuh bisa teredukasi bagaimana sih jadi musisi, bagaimana sih jadi seorang penyanyi gitu, Mbak. Oke. Gitu. Mau sapa dulu teman-temannya Sinchan, Mbak. Halo teman-teman Sinchan, kali ini makasih banget untuk Sinchan. Jadi Sinchan ini adalah sahabat aku. Kita udah berapa tahun bersahabat? Kurang lebih 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun lebih. Ye, Luar jadi biasa. mulai dari Sinchan umur 50 tahun hingga sekarang kita bersahabat. 30 tahun sekarang. Berarti mundur. Ya, terus hari ini Sinchan Terus Oke, hari ini Sinchan apa sih? siapa sih? Bangsa tadi. Wis gak apa, Lanjut, ah? Lanjut. Oke, jadi sebenarnya Sinchan ini adalah sahabat aku sudah 10 tahun dan hari ini Sinchan meminta aku untuk ngobrol nih di podcastnya dia. Suara ayamnya keren banget ya. Emang kita lagi ada di village, teman-teman, di desa Pandanrejo, adem banget guys. Masihkah kau ingat waktu di village? Terserah lu deh. Oke, jadi hari ini Sinchan meminta aku untuk ngobrol masalah vokal, Tapi masalah musik ya. Oh ya, musik, Oke. terkhususnya ke vokal kayak gitu. Oke. Jadi kebetulan basic aku adalah vokal. Jadi sebenarnya aku nggak hebat-hebat banget ya, Chan ya. Tapi kalau menurut Ki sih luar biasa, Mbak ya, karena seorang Mercy ya, mohon maaf ya, yang mungkin dari
dari bodinya ini nggak Dia mumpuni. body shaming, kurang ajar. Saya ini nggak besar guys. Enggak, cuman big kan. berlipat aja. Oke, berarti saya termasuk seseorang yang itu ya, yang salut, yang apa ya, yang apa ya, nggak bisa kami omongin lah. Tapi memang Mbak Mercy ini dari bentuknya seperti ini, PD-nya itu luar biasa, suaranya luar biasa, talentnya luar biasa, dan semuanya luar biasa. Makanya saya sempatkan jauh-jauh dari Malang ke Batu ini hanya untuk mengulas siapa beliau, dan saya akan bertanya-tanya sedikit tentang teknik-teknik vokal yang saya sendiri mungkin nggak tahu ya, atau teman-teman di rumah yang nggak tahu mungkin bisa nanti nyimak sampai habis ya video ini. Oke guys. Jadi dari kamu ngenalin aku, kamu ngatain aku kalau bentukku tidak proporsional. Berarti saya ini salah satu orang yang sangat-sangat mengagumi ya Mbak Mercy ini. Kenapa? Karena memang beliaunya ini sangat-sangat apa ya, kalau menurut saya sih biasanya tuh ya Mbak ya, maaf ini, mohon maaf. Jadi orang yang bentuknya seperti ini biasanya tuh banyak yang minder, banyak yang apa, dia nggak mau ketemu orang lah dan segala macam, nggak berani tampil di depan. Tapi sahabat saya satu ini nih, ini orang-orang yang super duper bumper PD. Jadi dia dari PD-nya dapat, suaranya dapat, dan tekniknya pun dia selalu perfeksionis dalam bermain apapun mungkin ya. Memang disitulah saya yang merasa kagum. Saya jauh-jauh dari Malang ini untuk menginterview beliau, hanya untuk menanyakan bagaimana sebenarnya teknik vokal yang sesungguhnya ini ya. Jadi tonton terus nih ya Mbak ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama nggak sih? Boleh. Oke, boleh ya. Pertanyaan pertama nih, Mbak Tika, untuk Mbak Tika. Kita kan orang-orang nggak bisa nyanyi Mbak, yang bener-bener nggak bisa nyanyi itu. Teknik vokal menyanyi untuk pemula itu sebenarnya apa sih? Seperti apa? Bagaimana gitu? Bisa dijelaskan nggak sih? Oke, baiklah. Jadi disclaimer dulu, sebenarnya aku bukan orang yang pinter-pinter banget di bidang vokal, tapi kebetulan aku pernah belajar dan juga learning by doing. Jadi untuk kalian yang nggak pernah les ataupun nggak punya basic sekolah vokal, nggak usah minder. Tetap belajar dari manapun, yang penting learning by doing, karena setiap ilmu yang kita pelajari kalau nggak dipraktekin nggak akan bisa berkembang. Mantap. Oke, langsung saja untuk ini ya. Tadi pertanyaannya kalau untuk orang yang baru pemula, beginner banget gitu, beginner. Yang bener-bener nggak punya basic gitu. Bahasa Jawanya nol potol gitu ya. Nol potol. Kalau untuk orang nol potol, yang penting the most important thing is niat. Artinya apa? Aduh, ini punya vlog lo nggak ngerti bahasa Inggrisnya, bagaimana pula kau ini? Jadi kalau untuk orang yang nol potol tadi ya, yang sama sekali nggak punya skill dan belum tahu bagaimana caranya, adalah yang pertama adalah niat. Ketika orang itu niat, pasti akan mencari cara dan juga jalan bagaimana untuk belajar. Seperti itu. Percuma kalau kita punya fasilitas banyak, kita punya uang untuk les atau untuk beli peralatan yang super canggih. Tapi kita nggak ada niat, ya sama aja kita nggak akan pernah bisa seperti itu. Jadi yang pertama, the most important thing adalah niat diri, guys. Berarti bener-bener niatnya itu memang, iya aku harus niat untuk bernyanyi gitu ya Pak. Nggak hanya bernyanyi wah biar kelihatan keren gitu, atau wah aku mau nyanyi ya biar dideketin sama cewek-cewek gitu. Sebenarnya niat-niat kalau untuk nyanyi biar keren atau dideketin cewek itu adalah itu yang kedua atau ketiga. Tapi yang pertama adalah kamu bener-bener pengen belajar nyanyi kayak gitu. Kalau pengen nyanyi doang tiap hari kita di kamar mandi sambil boker bisa bernyanyi. Tapi kalau misal niat belajarnya ada atau tidak nggak tahu kayak gitu. Jadi yang pertama yang paling penting adalah niat. Ketika kita sudah niat, otomatis kita akan mencari cara bagaimana teknik step by step cara menyanyi yang baik dan benar. Kita nggak bilang di sini bagaimana cara bernyanyi yang bagus. Kita nggak bilang di sini bagaimana cara menyanyi yang perfect. Kita nggak bilang di sini gimana caranya kita bernyanyi dengan sangat luar biasa. Tapi kita bilangnya menyanyi dengan baik dan benar. Kenapa kok baik dan benar? Oke, gelegean. Baik dan benar itu adalah bagaimana kita bernyanyi ini adalah merupakan salah satu aktivitas fisik. Dan kita menggunakan alat indera ketika kita bernyanyi. Jadi otomatis kalau kita menggunakan alat indera itu dengan baik, pasti dengan cara yang benar.
nyanyi tidak untuk cedera. Oke, Ngerti? contohnya nih, Heeh. sedikit saja. Contoh apa? Yang Contoh pakai yang baik sama benar. Ya antara aja kan ini masih ada banyak step Oke, lagi. oke. Jadi pertama yang harus kita cari adalah cara bernyanyi yang baik dan benar. Oke, kita masuk ke dalam teknik ya. Kita masuk ke dalam teknik. Jadi pertama kali yang paling penting ketika seorang ingin belajar vokal. Jadi vokal itu tidak terbatas pada nyanyi. Kita bicara, kita public speaking itu juga membutuhkan vokal yang baik dan benar. Terus selanjutnya ada apa namanya?